Oke, kita lanjut ke part 3, yaitu pasang fitur add post. Tapi sebelum mulai, pastiin dulu branch yang dipilih itu benar, yaitu ini, end of part 2. Oke. Nah, sebelum mulai juga ada yang perlu dilakukan. Pertama yaitu kita komen dulu kode untuk nge-insert mock ya. Kalau nggak kita komen nanti ke-insert terus, datanya nambah terus. Kemudian ke Gradle yang level modul. Pastiin dependency life cycle-nya itu 220 ya. Jangan yang 200. 220. Kemarin ada yang nanya kok error katanya buat instantiate si view modelnya. Jadi ini harus diupdate. Kemudian apa lagi ya? Kita coba buka yang terakhir kali itu kayak apa? Yang terakhir kali itu kayak gini ya kita bikinnya. Judulnya add post, ada image caption, sama buttonnya masih kepotong. Nah, yang sekarang akan kita lakukan adalah nge-redesign ini. Jadi persiapan UI. Oke. Kita mulai. Buka fragment add post XML. Nah, kita nge-redesign ini. Di sini awalnya kita punya image view, edit text, dan button yang disimpan di dalam linear layout supaya buttonnya ke bawah. Nah, sekarang kita bikin jadi yang ini tetap ya begini, tapi kita nggak akan pakai IC Launcher sebagai default. Kita pakai warna aja. Color. Nah, kita pasang color gray aja. Masuk ke XML-nya color. Caranya Ctrl klik. Nah, masuk ke sini. Kemudian Ctrl D buat duplikat. Enter buat pisahin. Kita pasang color gray. Warnanya di sini heksanya itu CD ya. Kita cek. Udah diganti belum namanya? Oh, udah. Sini kita pasang color gray. Nah, oke. Udah jadi abu-abu. Terus di tengah pengennya pasang icon foto, terus ada tambahnya. Jadi untuk nandain kalau pencet ini bisa nambahin gambar. Tapi buttonnya harus ada di atas si image view ini. Berarti kita pakai relative layout. Width-nya match parent, head-nya wrap content. Udah gitu aja. Kita masukin si image view-nya. Kenapa ini? Oh, ke copy, di-cut aja. Oke. Kemudian paste lagi di bawahnya. Tapi sementara kita pakai Mipmap Visual Launcher dulu. Mipmap Visual Launcher kegedean. Width-nya kita pasang 40 dp aja. Height-nya juga 40 dp aja. Kemudian kita pasang di tengah. Parent, center, in parent, true. Oke, dia ke tengah. Just view bound. Nah, kita ganti ikonnya ini ya.
buka folder drawable. Nggak usah dibuka, klik kanan di folder drawable, new, terus vector asset. Klik di clip art, agak loading. Foto, nih, add a photo. Oke, kita kasih warna putih. Kemudian kita rename jadi add photo white. Nah, ya pendek. Next. Finish. Ini kita ganti jadi add photo white. Oke, sip. Nah, kemudian nanti itu pengennya dia pencet tab ya. Nge-tab icon ini bakal minta gambar, baik itu dari galeri atau buka kamera ya. Berarti ini kita kasih ID. Ini kita jadiin button aja. Button get picture ya. Get picture. Tapi nggak cuma button ini aja. Pengennya kalau ngeklik dimanapun di sini itu bisa munculin kamera juga. Berarti kita pasang di relative layoutnya, pasang ID, kita kasih nama image layout atau pose image layout karena dia adalah layout. Nah, baru nanti kalau udah dapat gambarnya ditaruh di image view yang ini. Kita kasih ID IV pose image. Nah, ketika pose image-nya kita taruhin gambar, maka si button get picture ini kita hide gitu. Kemudian kita bakal ngurusin ini, kita ganti desain image caption ini. Pengennya itu kalau buka Instagram ya, kalau pas pasang caption di sebelahnya ada foto ownernya. Nah, kita pasang aja. Jadi kalau ada foto owner berarti dia horizontal. Nah, kita taruhin linear layout. Width-nya match parent, height-nya wrap content, orientation-nya horizontal. Tutup. Masukin edit text-nya ke sini. Nah, si edit text itu kalau nggak dikasih background, ya, dia secara default munculin garis. Nah, kita nggak mau ada garisnya, gimana caranya? Hilangin dengan cara tambahin background. Background color gray. Tapi kan kalau gray jelek ya, kita maunya putih. Kita tambahin aja warna putih. Ctrl D, ganti jadi color white, kemudian pasang FF. Color white. Oke, sip. Jangan lupa pasang text size-nya 12 sp. Kasih hint-nya itu kalau di Instagram bilangnya write a caption. Oke. Paddingnya berapa nih? 10. Kita kasih paddingnya 5. Tapi kasih margin 5 juga. Karena kita mau tambahin gambar di sini. Ya, kita tambahin image. Image-nya dari mana? Kita udah bikin ada di post item layout. Nah, ini cara nyari kelas itu pakai hotkey shift. Oke. Kemudian cari post item XML.
Nah, ini. Oke, ini kita copy, pasang di sini, paste. Nah, sip. Ini kenapa kayak ke kanan ya? Karena headnya match parent. Kita kasih aja 40 dp. Ini juga kasih 40 dp. Ini kita bedain ID-nya, tambahin IV aja, IV post owner avatar. Jangan nempel, berarti di linear layout-nya kasih padding. Berapa ya? 10 dp. Oke, sip. Sampai sini masih oke. Nah, sekarang kita urusin si button yang di bawah. Button yang di bawah ini pakai app compat button, teksnya save. Kita ganti warna kali ya. Nah, kalau ganti warna backgroundnya button itu jangan pakai Android background, tapi pakai Android background theme. Karena si button itu dia ada bayangannya di sini secara default. Nah, kita kalau gantinya pakai background, misalnya primary, color primary, kita kan hitam ya. Oh, semuanya si bayangannya jadi nggak ada. Tapi kalau pakai background theme, nah bayangannya tetap ada. Teksnya karena nggak kelihatan, kita ganti jadi warna putih. Text color white. Oke. Oh ya, kasih ID. Kasih ID. ID-nya apa nih? Button, save, pause. Oke, kita coba jalanin ya. Udah berapa menit sih? Oke, udah muncul. Pencet yang di tengah ya, add pause. Ini capture-nya, wah buttonnya masih di bawah. Jadi lebih baik kita ganti ini supaya bisa di scroll. Kemudian kalau ini diklik, oh ketutup. Si siapanya nih namanya, edit text-nya ketutup. Kita bakal benerin. Oke, kita apa dulu ya? Kalau dilihat-lihat, ini sebaiknya di scrolling aja. Oke, kita pasang scroll view berarti ya. Caranya pasang scroll view, berarti pasang di rootnya. Kita punya berapa layout ini? Ada 3 layout. Pasang linear layout. Karena scroll view cuman bisa nerima satu child view. Makanya kita kumpulin ke 3 layout ini dalam satu linear layout. Match parent, height-nya wrap content. Jangan lupa orientation-nya vertikal. Tutup. Masukin ke 3 layout ini ke dalam linear layout. Kemudian ganti ini jadi scroll view. Apa yang terjadi? Wow, si buttonnya naik. Ya udah, kita coba dulu jalanin.
Gimana hasilnya? Oke. Klik. Si buttonnya udah naik ya. Ini masih belum bisa diklik. Kita klik edit text-nya. Masih nutupin. Caranya biar nggak nutupin. Oh ya, ini belum dikasih ID sih edit text-nya. Kita kasih ID. ID-nya image caption, atau tambahin post ya, biar lebih detail namanya. Nah, supaya ketika edit text-nya diklik kemudian muncul virtual keyboard dan keyboardnya jangan sampai nutupin si edit text, ada yang perlu ditambah di manifest si activity. Sini apa yang perlu ditambah, yaitu Android input, Windows soft input mode, kita pilih adjust pen ya. Mungkin kalian pernah dengar yang adjust resize, ada juga adjust pen. Apa sih bedanya? Tadi gue udah sempet searching ya. Adjust resize itu the activity main window is always resize. Jadi windownya selalu di resize supaya ngasih ruangan buat si keyboard di screen. Tapi kalau adjust pen, si windownya nggak di resize, tapi dia kontennya itu secara otomatis penet itu apa ya, bergeser kali ya, sehingga current focus is never obscured by the keyboard. Jadi keyboardnya nggak akan ngalangin, sehingga user selalu bisa lihat apa yang diketik. This is generally less desirable. Ya, ini lebih mantep because the user may need to close the soft keyboard to get at the interact with. Ya, kalau mau lihat hasilnya ya butuh ditutup dulu. Jadi berdasarkan apa yang ditanya, katanya pilih adjust resize. Kita coba dulu adjust resize buat kita kayak gimana. Nah, ini ya. Nah, kita coba adjust resize. Jalanin. Kita lihat hasilnya. Klik. Tap. Di edit text masih ketutup. Oke. Kita ganti dengan adjust pen. Jalanin. Klik. Klik. Nah, naik. Ya. Jadi si edit text-nya naik. Keyboard yang saya pakai ini dari keyboard dari Genius. Kalau ada yang pakai Google Keyboard ya, Gboard namanya, dia kan lebih pendek. Tetap si edit text ini bakal ada di atasnya si virtual keyboard. Nah, keyboard yang Genius ini lebih tinggi dia daripada keyboard si Google. Tapi tetap aja edit text-nya bisa nyesuaiin. Jadi pakai adjust pen. Sekarang kita lihat hasilnya. Oke. Nah, si image ini dia ada di atas nih.
kita pengen dia ada ke tengah sini karena agak nggak ke align ya, nggak bagus kalau dilihat. Jadi kita taruhin aja di tengah. Caranya buka fragment add pose, klik di linear layoutnya, kasih gravity, kemudian center. Lihat. Klik, kemudian tulis. Oke, dia nurun. Ya, sip. Sekarang, waduh, jauhan. Coba ini kita close. Close keyboardnya. Si button save-nya masih ketutup. Kita benerin dulu si button save. Biar nggak ketutup. Oh ya, ini kan biar ke bawah. Kita udah nggak perlu lagi linear layout. Karena udah pakai scroll. Paste. Nah, tinggal pakai margin margin bottom 60 dp misalnya. Kemudian height-nya 60. Ini nggak usah pakai margin lagi. Ctrl Alt L biar ngerapihin. Oke, kita jalanin. Kita lihat. Oke, kita ketik ya. Oh iya, belum dibuka di sini. Sorry. Nah, button save-nya coba kita dorong pakai teks yang panjang. Kadang suka ada yang panjang tuh, bikin caption curhat gitu dia. Yes. Select all, copy, paste, oke, kita tutup. Nah, oke. Sementara si save-nya di bawah aja dulu ya, dan dia nggak sticky. Oke, cukup. Nah, kita commit, Ctrl K, redesign, add pause screen layout. Ctrl Alt K buat nge-push, push. Bikin layoutnya udah. Nah, sementara kita tambahin, kita pasang si apa namanya? Karena kalau kayak gini doang kan jelek ya liatin pala si Android. Kita pasang apa namanya? Gambarnya langsung biar kelihatan. Berarti buka shift fragment add pose. Fragment add pose fragment ya, sip. Fragment add pose itu ada di UI. Oh, package-nya ini Pascal case. Penulisan package itu harusnya semuanya lowercase. Jadi kita rename dulu. Refactor, rename, add pose. Refactor. Oke, commit dulu. Refactor package
name to all lowercase. Alt, Ctrl Alt K, push. Nah, terus di sini kita mau panggil si view-nya, find view by ID r.id. Tadi siapa ya? Post owner avatar, tapi ditambahin IV. Nah ini IV post owner avatar, tutup. Nah ini kan nggak kita taruh di dalam variabel, kita taruh dalam variabel. Caranya pindahin kursornya ke akhir, kemudian tekan Ctrl Alt V, tuh dibikinin variabel. Kalau ada kotak merah tekan Enter, tinggal diganti. View-nya kita ganti image view, kemudian namanya kita ganti jadi IV avatar biar pendek. Kemudian kita pasang glide width. Nah, width-nya ini banyak, dia bisa nerima apa aja, tapi sebenarnya ujung-ujungnya nerima konteks. This, nah dia bisa nerima fragment. Enter, dot, load, URL-nya kita pasang yang ada aja. Dot, into, mana nih, IV avatar, kayak gitu. URL-nya berarti ada di home view model. Nah ini kita pakai URL yang kemarin aja dulu. Kita hardcode dulu, nanti kita benerin. Paste. Kemudian mau dibuletin. Itu kodenya ada di adapter. Post adapter. Pakai apply request circle transformation, copy, pasang di sini, paste. Oke, kita jalanin. Ini gue copy dulu biar cepet. Aduh, ya udah. Klik, pasang caption. Oh ya, ini image-nya udah ya. Nah, image-nya udah. Kita pasang caption. Oke, kita tulis yang panjang. Copy, select all, copy. Aduh, paste, select all, copy, enter, paste, enter, paste, enter lagi biar panjang, paste. Oke, tutup. Oke, lumayan ya. Nah, data yang mau kita ambil dari halaman ini buat nge-save itu cuma 2, berarti captionnya dan gambarnya. Kita bakal lanjutin ini di part selanjutnya. Oke, kita commit dulu. Apa tadi ya, kita ya masukin gambar dummy ya. Set dummy image for post owner avatar. Push. Oke, sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan bisa tulis di komen. Sampai ketemu di part 4 berarti ya. Dadah.